Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu evaluasi tengah semester project test di mata kuliah Disruption in Business dengan dosen penguji Ibu Cynthia Andriana, SAK, MAK dengan kode dosen 481. Izin memperkenalkan diri anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Tubagus Pascal Demian Hakim dengan nomor NPM 0231251114. Saya Jessica Wanda Sabila dengan NPM 0231250099. Saya Siti Masria dengan NPM 0231251109. Saya Naila Putri Siagian dengan NPM 0231250094. Saya Christian Deren dengan nomor NPM 0231251104. Baik, untuk selanjutnya, topik yang akan kami sampaikan yaitu ada latar belakang, bab 1 mengenai disrupsi teknologi, bab 2 dominasi dan pangsa pasar, bab 3 strategi online merchandising, bab 4 strategi perusahaan, dan bab 5 B2C, B2B, dan B2G. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pascal. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari PT Pegadaian. Jadi PT Pegadaian adalah perusahaan BUMN yang menjadi bagian dari anak perusahaan BRI. Perusahaan ini berfokus pada pembiayaan dan gadai yang memiliki peran penting dalam sektor keuangan. Sebagai lembaga BUMN, PT Pegadaian berperan penting dalam memberi akses keuangan pada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan, dengan cara aman dan terjangkau. Pegadaian juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberi solusi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan aset mereka untuk mendapatkan dana tunai. Dengan latar belakang yang kuat dan layanan yang beragam, PT Pegadaian terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan yang inovatif. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bab 1. Oke, untuk bab 1 ini akan dijelaskan oleh saya. Bab 1 ini berisi tentang disrupsi teknologi. Jadi di sini Pegadaian telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan modern yang ditunjang dengan teknologi digital. Transformasi yang dilakukan Pegadaian sejalan dengan perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat yang memerlukan layanan yang efisien, cepat, dan akurat. Optimalisasi teknologi tersebut meliputi digitalisasi proses bisnis maupun memperluas saluran distribusi. Di sini Pegadaian juga melakukan pengembangan yang menjadi bagian dari disrupsi teknologi, yaitu gadai online. Apa sih gadai online itu? Gadai online yaitu layanan yang membantu nasabah untuk menggadaikan barangnya tanpa harus datang ke gerai fisik. Jadi dalam hal ini Pegadaian bekerja sama dengan Gojek dan berencana menjajaki kerjasama dengan Grab untuk menjemput barang yang akan digadaikan. Jadi konsep layanan yang sudah ada sejak 2019 ini juga dapat menjadi sarana untuk meminimalkan kontak antara karyawan dan nasabah melalui pemanfaatan teknologi. Tidak hanya itu, Pegadaian pun menyediakan layanan lainnya seperti aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi aplikasi ini memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti membuka rekening tabungan emas, cicil emas, gadai online, gadai efek, mengajukan pembiayaan usaha, hingga membayar tagihan. Baik, bab 2 akan saya jelaskan. Jadi di bab 2 saya akan menjelaskan dominasi dan pangsa pasarnya. Jadi ada beberapa dominasi yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian.
Jadi ada jaringan layanan yang luas. Pegadaian memiliki jangkauan untuk membayar luaskan layanan di setiap daerah dibandingkan perusahaan gadai swasta yang jumlah terbanyak hanya di atas 100 cabang. Itu sudah reputasi yang kuat, ada dari brand image, Pegadaian sebagai lembaga keuangan BUMN memberikan reputasi yang bagus dari masyarakat. Sehingga PT Pegadaian ini dapat kepercayaan dari nasabah-nasabahnya. Lalu ada keuangan yang stabil. Kenapa? Karena memiliki keuangan yang stabil, PT Pegadaian memiliki konsisten pertumbuhan dan peningkatan laba setiap tahunnya. Dari produk dan layanan yang beragam. Jadi PT Pegadaian menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk gadai emas, kredit multiguna, tabungan emas, dan asuransi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan finansial pelanggan. Lalu di yang terakhir ada proses gadai yang cepat dan mudah. Dengan cara pengajuan yang cepat, yang mudah diakses memudahkan masyarakat untuk melakukan pengajuan untuk menggadai. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu strategi online merchandising. Di sini ada beberapa. Yang pertama, branding dan konten kreatif. Membuat konten menarik yang menonjolkan nilai emas, kepercayaan, dan kemudahan layanan, serta menggunakan influencer atau brand ambassador untuk menarik perhatian para pelanggan. Yang kedua ada program loyalitas dan promosi. Memberi diskon atau cashback atau point reward bagi pelanggan yang membeli merchandise atau menggunakan layanan digital Pegadaian. Yang ketiga ada integrasi layanan digital Pegadaian, yaitu menambahkan figur pembelian merchandise langsung di aplikasi. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan kemitraan atau B2B and B2C. Bekerja sama dengan perusahaan dan berkolaborasi dengan komunitas dalam promosi merchandise. Selanjutnya ada bab 4 yaitu strategi perusahaan. Pertama ada digitalisasi dan inovasi teknologi, yang dimana melakukan transaksi barang dan jasa dengan metode digitalisasi. Nasabah tidak perlu datang langsung tempat untuk melakukan transaksi secara langsung. Namun, dengan digitalisasi, nasabah hanya perlu mengirimkan barang yang akan digadai dengan pengantaran online, juga bisa mengajukan pelayanan secara digital. Kedua, ada pengembangan produk dan keunggulan biaya. Digitalisasi transaksi ini akan dikembangkan dengan cara mengaplikasikan seluruh rangkaian transaksi dari proses pengajuan hingga nasabah mendapatkan pinjaman, seperti membuat fitur pada aplikasi yang mudah diakses oleh nasabah secara real-time. Ketiga, ada perluasan pasar dan kemitraan. Perluasan dan pasar dan kemitraan ini menerapkan berbagai strategi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan beragam. Salah satunya ada disverifikasi produk yang dimana tidak hanya fokus pada bisnis gadai konvensional, tetapi juga menawarkan seperti tabungan emas, arisan emas, dan cicilan kendaraan motor. Selanjutnya ada peningkatan layanan dan manajemen risiko, di mana dalam meningkatkan layanannya mereka fokus pada kemudahan akses melalui menyediakan layanan yang cepat, mudah, aman, dan hemat, serta tidak mengharuskan nasabah membuka rekening untuk pinjaman tunai. Yang lebih menarik, banyak masyarakat, terutama membutuhkan dana mendesak. Selain itu, PT Pegadaian fokus membangun sistem yang terintegrasi dan minimalkan potensi kerugian dengan beberapa cara. Salah satunya ada edukasi nasabah, di mana ada peningkatan literasi keuangan nasabah menjadi strategi paling penting dalam memperkuat manajemen risiko kredit secara berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya di bab terakhir atau di bab 5, saya akan menjelaskan mengenai B2C, B2B, dan B2G. B2C sendiri merupakan model B2C pada Pegadaian adalah layanan yang langsung ditujukan kepada masyarakat sebagai konsumen, di mana di B2C ini Pegadaian langsung berinteraksi dengan customer secara langsung dari Pegadaian ke customer, tidak melalui kemitraan lain atau melalui tangan lain. Jadi langsung dari Pegadaian ke customer.
Untuk selanjutnya ada B2B, merupakan kerjasama antara pegadaian dan perusahaan atau lembaga bisnis lain. Jadi di B2B ini pegadaian membuat MOU atau skema kerjasama di mana pegadaian dan perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama. Untuk selanjutnya yaitu B2G. B2G adalah kerjasama pegadaian dengan instansi pemerintah sebagai program pembiayaan bagi ASN, pemberdayaan UMKM, dan literasi keuangan masyarakat. Untuk selanjutnya, ada beberapa contoh. Untuk contoh B2B, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, di mana kerjasama strategis dalam pemasaran produk pegadaian kepada nasabah prioritas. Yang kedua, B2B antara pegadaian dan dengan PT Asuransi Kredit Indonesia. Bekerja sama di mana Askindo menawarkan tabungan emas, pembiayaan, dan produk lainnya yang disediakan oleh pegadaian. Dan yang ketiga, ada contoh B2B pegadaian dengan perusahaan Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Bekerja sama dalam pengembangan produk di sektor industri kawasan. Untuk selanjutnya ada contoh B2C, di mana layanan gadai emas, masyarakat dapat menggadaikan barang berharga untuk memperoleh pinjaman tunai dengan proses cepat dan aman. Jadi proses B2C ini dari pegadaian langsung ke customer, di mana customer bisa langsung datang ke toko pegadaian atau melalui online tadi. Untuk selanjutnya ada B2G. Untuk contoh kerjasama B2G antara pegadaian dengan pemerintahan, yang pertama itu ada pemerintahan dengan pemerintahan daerah atau Pemda. Bekerja sama dalam menyalurkan pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Yang kedua, pegadaian bekerja sama secara B2G dengan aparatur sipil negara atau ASN, bekerja sama dalam program pembiayaan seperti tunjangan dan penggajian. Untuk yang terakhir, contoh B2G dengan pemerintahan yaitu kementerian dan lembaga negara, di mana pegadaian bekerja sama dalam program literasi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke.